Hai, kali ini kita akan membahas mengenai proses menyusui. Sayangnya, dalam masa nifas bukan hanya pengeluaran darah dari vagina ibu saja, tetapi ibu akan menyusui bayinya. Menyusui bayi bermanfaat untuk pemulihan rahim, kesehatan payudara, dan ASI adalah gizi yang terbaik untuk bayi. Cara menyusui yang benar akan meningkatkan kualitas dari ASI untuk bayi karena bayi akan optimal dalam menerima ASI dari ibu. Lalu, bagaimanakah cara untuk ibu menyusui yang benar? Yang pertama, menyusui sesering mungkin atau semau bayi 8-12 kali sehari atau lebih. Yang kedua, bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Yang ketiga, susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lain. Yang keempat, apabila bayi sudah kenyang tetapi payudara masih terasa penuh atau pincang, maka payudara perlu diperah dan ASI-nya disimpan. Hal ini bertujuan untuk mencegah mastitis dan menjaga pasokan. Cara menyusui yang benar. Pertama, cuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Kedua, perah sedikit ASI dan oleskan ke puting dan areola sekitarnya. Manfaatnya adalah sebagai desinfektan dan menjaga kelembapan puting susu. Ketiga, ibu duduk dengan santai, kaki tidak boleh menggantung. Keempat, posisikan bayi dengan benar. Kelima, bayi dipegang dengan satu lengan, kepala bayi diletakkan dekat lengkungan siku ibu, bokong bayi ditahan dengan telapak tangan ibu. Keenam, perut bayi menempel ke tubuh ibu. Ketujuh, mulut bayi berada di depan puting ibu. Kedelapan, lengan yang di bawah merangkul tubuh ibu, jangan berada di antara tubuh ibu dan bayi. Tangan yang di atas boleh dipegang ibu atau diletakkan di atas dada ibu. Kesembilan, telinga dan lengan yang di atas berada dalam satu garis lurus. Kesepuluh, bibir bayi dirangsang dengan puting ibu dan akan membuka lebar. Kemudian dengan cepat, kepala bayi didekatkan ke payudara ibu dan puting serta areola dimasukkan ke dalam mulut bayi. Ke-11, cek apakah perlekatan sudah benar. Ke-12, dagu menempel ke payudara ibu. Ke-13, mulut terbuka lebar. Ke-14, sebagian besar areola, terutama yang berada di bawah, masuk ke dalam mulut bayi. Ke-15, bibir bayi terlibat keluar. Ke-16, pipi bayi tidak boleh kembang karena tidak menghisap tetapi memerah ASI. Ke-17, tidak boleh terdengar bunyi decak, hanya boleh terdengar bunyi menelan. Ke-18, ibu tidak kesakitan. Ke-19, bayi tenang. Bagaimana sih cara memerah dan menyimpan ASI? Cara memerah ASI. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun sebelum memerah ASI. Yang kedua, perah dengan memerah bagian areola ibu, bukan puting ibu. Yang ketiga, jika memakai alat perah, tidak lupa alat dicuci terlebih dahulu. Yang keempat, perah sampai payudara terasa kosong. Yang kelima, simpan ASI dalam wadah plastik dan usahakan tertutup dengan rapat. Yang keenam, simpan ASI dalam suhu yang sesuai. Yang ketujuh, jika ingin memberikan ASI tersebut kepada bayi, rendam dalam wadah berisi air hangat. Berikut ini adalah cara menyimpan ASI. Tempat penyimpanan, ASI baru diperah disimpan dalam cooler bag. Suhunya adalah 15 derajat Celcius dan lama penyimpanannya adalah 24 jam. Selanjutnya, dalam ruangan atau asip segar. Suhunya 20 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius dalam waktu 4 jam, sedangkan kurang dari 25 derajat Celcius dalam waktu 6 sampai 8 jam. Kemudian pada kulkas, kurang dari 4 derajat Celcius dalam waktu lama penyimpanan 48 sampai 72 jam atau 2 sampai 3 hari. Freezer pada lemari es 1 pintu, negatif 15 derajat Celcius sampai dengan 0 derajat Celcius, lama penyimpanannya adalah 2 minggu. Sedangkan freezer pada lemari es 2 pintu, negatif 20 derajat Celcius sampai dengan negatif 18 derajat Celcius,
Selama penyimpanannya 3-6 bulan. Catatan: simpan ASI perah sebanyak 15-60 ml per wadah untuk menghindari ASI perah terbuang karena tidak habis diminum oleh bayi. Selanjutnya, hindari ASI perah mengalami perubahan suhu yang terlalu ekstrim. Ibu nifas dan ibu menyusui saling keterkaitan, karena ibu akan mengalami perubahan setelah persalinan. Semua yang dibahas tadi akan sangat bermanfaat jika ibu-ibu memahami dan menerapkan hal-hal yang diharuskan dalam masa ibu nifas dan ibu menyusui, serta tidak melakukan hal-hal yang perlu dihindari. Tujuan ini untuk menghindari jumlah angka kematian ibu di Indonesia. Jadi, mulai kapan lagi? Ayo tingkatkan hidup sehat dan peduli ibu nifas. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!